Dokter Raymond dan ada Bintang di sini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini Dokter Raymond Mas lagi ngopi buatannya Bintang dan Bintang sedang edit sesuatu di laptopnya. Di sebelah juga ada suara anjing. Nggak jelas suara anjing siapa. Tapi menarik sore ini, siang ini karena ada kopi Aceh Gayo yang belum pernah saya temuin sebelumnya. Made by Kai Coffee Bintang. Kopi Aceh ya. Oh, sebelum kita panjang ngomong tentang kopi nih. Kita semua tahu kopi itu ada efek ke perilaku ya, karena kopi itu sebagai antagonis purin ke adenosin sehingga reseptor dopamin semakin sensitif terhadap dopaminnya, sehingga ketika dopamin meningkat akan menyebabkan yaitu peningkatan hype, peningkatan euforia, gejala-gejala yang membuat perasaan lebih tinggi kan gitu. Itu dari aspek biologinya. Tapi kita mau ngomongin dari aspek filosofinya. Filosofi. Sebentar, perkenalkan diri dulu siapa ya? Saya Dokter Aji. Dokter Aji. Apa ini? Dokter umum atau dokter? Psikiater ya, saya Oh, psikiater. psikiater. Iya. Terima kasih telah datang ke sini nodong kita ngobrol. Oke, dari filosofi apa ini? Dari segi mana? Psikiater kah? Dari segi kesehatan mental, kesehatan jiwa kan? Ya, Anda psikiater. Atau dari semuanya. Jadi kita ngomongin masalah kopi dari aspek apa ya, keseluruhan sih. Kalau menurut Dokter Raymond sendiri, kopi itu secara subjektif itu apa? Kopi itu kopi secara subjektif. Jadi bagi saya kopi itu adalah minuman, sejenis minuman yang benar-benar membuat kita bisa berkarya. Jadi kopi bagi saya pribadi subjektif, bukan hanya sekedar ini kopi untuk supaya lagi ngantuk biar nggak ngantuk ngerjain apa, tapi benar-benar untuk menstimulasi pikiran saya untuk berkarya. Itu efek placebo kah atau memang benar-benar ada efek seperti itu? Misalkan gini, andaikan ini ada kopi tidak sengaja diminum, Dokter Raymond nggak tahu itu kopi, apakah efeknya sama? Nah ini menarik, ini bias karena saya pasti tahu itu kopi. Oh ya, oke. Ya. Saya pasti tahu itu kopi. Secara subjektivitas kita tidak bisa membedakan apakah itu efek placebo atau Ya. apa, yang penting dirasakan Yang efeknya seperti itu. Benar. Kalau dari baristanya sendiri gimana nih, Bintang? Silakan, baristanya Kai Coffee. Barista kayak kopi di Villa Victoria. Villa Victoria Bali, Kai Coffee Bintang. Oke, jadi ini pertanyaannya sama. Pertanyaan sama. Kopi itu menurut Bintang sebagai seniman pembuat kopi itu apa makna kopi? Kalau buat aku sendiri, kopi itu gimana ya jelasinnya? Kalau menurutku kopi itu aku bisa lebih tenang kalau minum kopi. Misal lagi ngerjain sesuatu, aku harus ada kopi pokoknya. Kopi dan musik. Kopi dan musik. Ya. Dan kalau aku lagi buat lagu atau apa juga harus ada kopi. Sebentar, mohon maaf dipotong. Coba seduh dulu kopinya, Pak Bintang, silahkan seduh dulu. Ini ada Aceh Gayo. Oke. Tubruk ya, tubruk dengan kaping. Tubruk karena tubruk itu sederhana, tapi dia bisa memikat penikmatnya. Siap, mantap, super sekali. Ya, silakan. Tubruk itu sederhana tapi bisa memikat penikmatnya. Ya. Aspek ingin melakukan apa tadi? Pekerjaan. Sesuatu. Segala sesuatu yang cepat ya, sesuatu yang cepat. Kalau yang single origin lain kayak misalkan V60 gitu gimana? Ininya tadi kalau tubruk itu kan cepat, ringkas, bisa langsung dirasakan, kemudian nggak ngabisin waktu, pokoknya casual gitu lah. Kalau V60 itu sendiri gimana? Ini kan perbandingan antara macam-macam jenis cara pembuatan lah kita ngomong. Sebelum kita ngomong ke biji, kemudian ngomong ke hal lain yang nggak jelas. Kalau V60 itu dia lebih ke
presisi. Karena cara membuat V60 itu ada banyak aspek yang harus diperhatiin, mulai dari suhu, mulai dari ukuran gilingan dan gramasi, dan cara penyeduhan. Itu yang paling utama dalam pembuatan V60, yang dimana dalam membuat V60 itu kita harus sabar karena membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 menit. Dan apalagi belajar buat V60 itu nggak cuma sehari 2 hari kayak buat tubruk aja udah bisa. V60 itu lebih pakai perasaan sih buatnya. Perfeksionis ya. Iya, Perfeksionis, kalau di psikiatri ada kayak macam-macaman kastik dikit lah. Runtut, teratur, pengulangan menghasilkan sesuatu yang sempurna seperti itu. Kalau dari sisi penikmatnya sendiri, cocoknya penikmat yang biasanya penikmat yang tipikal seperti apa yang suka untuk konsumsi V60, untuk menikmati V60 ini? oke. Konsumen yang sering menikmati V60 itu yang jelas dia adalah orang yang suka kopi, bukan karena nongkrong ikut-ikutan beli kopi, enggak. Karena V60 itu ya dia mengeluarkan rasa sebenarnya dari kopi, beda kayak kopi susu, kopi apa yang bisa dinikmatin sama orang awam. V60 belum tentu orang awam suka. Bedanya dengan tubruk atau original single origin lain? Kalau dari tubruk itu sebenarnya kan tradisi dari Indonesia kan, yang otomatis dimana itu udah jadi kebiasaan orang-orang Indonesia buat minum tubruk. Sedangkan V60 ini kan metode yang baru ditemuin zaman-zaman modern ini. Berarti bukan tergantung. Kalau V60 tadi kan balik lagi bukan lebih banyak aspek pembuatnya daripada bijinya, daripada buahnya gitu kan, daripada sesuatu yang langsung jadi seperti itu. Aspek rasa atau aspek subjektivitas atau aspek manusia yang mencurahkan sesuatu kepada karyanya itu kalau di V60 menurut Bintang gimana? Mungkin kayak seniman gitu ya. Nah ini kalau menurut Bintang itu gimana di V60 ini? Aspek kemanusiaan. Gimana? Maksudnya Perasaan apa yang dituangkan ya dalam bagaimana Bintang membuat V60 ini sebagai sebuah karya, seperti seniman membuat sebuah karya. Itu kalau dari Bintang itu gimana? Kalau dari aku buat V60 itu ya jujur daripada buat latte atau cappuccino itu aku lebih suka buat V60 karena di situ aku bisa explore lebih banyak tentang yang namanya biji kopi sendiri. Biji kopi ya. Ya, karena lain metode, lain hasil. Kalau kayak buat cappuccino atau latte atau yang espresso base itu kan sudah tergantung mesin. Sudah otomatis. Kalau mesin ya, ini manusianya yang bermain di sana. Ya, lebih ke kita yang punya peranan pada hasil kopi itu. Dari semua metode single origin, metode home brewing ya namanya itu, yang paling susah itu yang mana? Nah, ini V60 itu dibilang paling gampang tapi paling susah. Ya agak ambigu sih emang, karena ya itu tadi V60 itu banyak aspek yang dibutuhin. Alat, air terutama air, biji kopi, lama menyeduh, ukuran gilingan kopi, dan drippernya itu sendiri dari bahan apa. Drippernya juga pengaruh ya. Bahan keramik, plastik, atau besi. Warna cangkir pengaruh nggak? Nah kalau itu sih aku sendiri belum nemuin, belum pernah ngalamin sendiri sih perbedaan warna cangkir sama rasa. Warna cangkir sama rasa belum Pernah. ada bisa gini ya. Nah terus kita mungkin yang menarik ini adalah V60 ya, daripada yang tadi tubruk. Tapi mungkin kalau ke tubruk kita akan bahas di belakangan. Kayak ini menarik nih V60.
V60 sendiri itu menurut Bintang yang paling optimal, kalau kita nggak bisa ngomong maksimal ya, kalau maksimal kan terlalu condong, terlalu over. Yang paling optimal itu hasilnya adalah yang seperti apa? Hasil pembuatan V60 yang paling optimal menurut Bintang secara subjektif itu yang seperti apa hasil kopinya? Kalau hasil seduhannya itu tergantung sih orang sukanya gimana, tapi rata-rata yang baik itu adalah yang balance antara acidity, body, dan sweetnessnya. Kalau kita ngomongin ke aspek orang sukanya apa, itu kan sama kayak industri ya, kita ngikutin pasar. Sedangkan kalau karya seni itu kan agak beda nih, agak berlawanan, bukan mengikuti pasar tapi mengikuti selera dari si pembuatnya kan gitu kan. Nah, sekarang saya balik tanya, selera dari pembuatnya itu untuk V60 sendiri dari si senimannya yaitu Bintang itu optimalnya seperti apa? Kalau dari aku suka yang bodinya medium, nggak terlalu tebal, sama yang acidnya lebih tinggi dan sweetnessnya lebih tinggi. Ya. Alasannya Kenapa? Karena menurutku itu lebih enak aja aku minum, itu lebih kerasa aroma dari kopinya sendiri. aroma dari kopinya sendiri lebih terasa. Terus secara rasa dalam tanda kutip, apa yang dirasakan ketika kondisi V60 yang tadi itu sudah ada jadi? Kalau menurut Bintang sendiri, rasa maksud saya adalah bagaimana Bintang menanggapi rasa V60 yang tadi itu, bukan dalam artian sekedar di pengecapan saja dan di pembawaan saja, tapi rasa feel itu apa yang Bintang rasakan? Yang aku rasain itu tenang sih kalau minum V60. Tenang ya. Jadi lebih kalem. Lebih kalem. Iya. Kayak misalnya anggaplah aku habis buru-buru nih buat sesuatu, sibuk, stres, minum V60 ya lebih tenang lah. Lebih tenang dengan itu ya. Lebih bisa nyari inspirasi yang banyak. Hampir mirip dengan konsep saya, berkarya. Mencari inspirasi dengan lebih banyak. Kalau misalkan dibikinkan orang, apakah juga merasakan hal yang sama ketika hasilnya sesuai dengan yang tadi Bintang sebutkan? Oh, jelas. Jelas ya. Artinya bukan pada proses pembuatannya ya. Iya, karena kalau proses pembuatannya sendiri itu lebih kayak melatih apa ya, lebih kayak sama sih, juga aku juga tenang ngebuat itu, kayak lebih ke asik deh kalau ngebuat fisik. Asik ya. Iya. Artinya terlepas dari pembuatannya, gimana Bintang sebagai pembuat, tapi ketika Bintang langsung dapat kopi itu langsung tersedia, itu pun juga merasa tenang. Ya sebenarnya saya cuma mau mengeksklusi biasnya itu tadi. Gitu. Kalau dari Raymond sini gimana? Ada yang mau ditambahin nggak? Jadi begini, konsep daripada kopi. Jadi saya akan mungkin menggiring opini tentang kopi. Jadi kopi itu saya mencoba menggabungkan dengan konsep kesehatan secara konseptual. Jadi kopi itu lebih menjamin kesehatan mental kita kalau menurut saya, daripada mungkin sekedar kesehatan jasmani. Karena kopi ini menarik bagi saya, karena kalau bagi saya memiliki edukasi tersendiri untuk mental, untuk pikiran, untuk menjadi lebih baik, berputar lebih baik. Alasannya? Karena itu tadi, karena menurut saya subjektif, karena saya pencinta kopi by the way. Jadi sesuatu yang memiliki
soul, jiwa, apapun itu. Jadi benda mati pun punya jiwa yang kemudian terkonsep ke jiwa atau perasaan makhluk hidup. Bagi saya contohnya manusia. Jadi konsep dasar jiwa yang tersinkron tadi menyebabkan kopi ini menarik, membuat mental itu menjadi lebih tenang, seperti tadi Bintang bilang, tenang, lebih ekspresif. Ini terkait dengan kebudayaan, kebiasaan, atau enggak? Andai kan misalkan di sebuah tempat Raymond berada menjadi orang yang berbeda, kebudayaan berbeda, tidak ada kebudayaan ngopi, apakah pendapat itu masih akan keluar juga? Nah, ini paling menarik. Jadi sebenarnya konsep budaya ada di dalam sini, karena berdasarkan basic manusia adalah makhluk yang berbudaya. Dan mungkin saja kopi itu memiliki jiwa, memiliki soul tersendiri karena konsep budaya tadi. Mungkin saja bisa jadi tidak berefek kepada manusia yang mungkin agak penyendiri, yang pelawan kebudayaan. Mungkin dia tidak akan mendapatkan soulnya. Jadi memang ada konsep budaya di sini. Oke, itu aja sih kalau aku. Gimana? Ya udah, Ya, selamat sore. Terima kasih atas percakapan yang singkat ini. Terima kasih Dr. Haji as psikiater. Terima kasih Bintang as owner Kai Coffee. Thank you.